buat kesempatan pagi ini kebetulan Kanigara Daycare anak senang, orang tua tenang. Anak Kanigara Daycare selalu ceria. Yeay. Oke. Terima kasih buat semuanya. Kali ini Kanigara Daycare yang mempresentasikan adalah saya, Miss Erma. Kanigara Daycare kali ini Monday breakfast-nya bertemakan, tolong slide-nya Mas Adi ya. Oke, udah tampil slide-nya. Kali ini tema Monday breakfast with Kanigara tentang basic instinct. Next, basic instinct. Slide berikutnya. Apa itu basic instinct? Ada yang tahu basic instinct Indonesianya, bahasa Indonesianya? Coba, Pani mana suaranya Pani? Apa itu basic instinct Indonesianya dalam bahasa Indonesianya? Mbak Pani yang cantik, rupawan. Suaranya di mana ya? Basic instinct atau Mbak Viola? Aduh. Mbak Viola? Mbak Kani, ini aku absen maksudnya. Ya, basic instinct itu adalah dasar dari naluri kita, ya, dasar naluri. Naluri dasar. Nah, pagi ini kita mau jelaskan basic instinct atau naluri dasar. Setiap manusia, setiap makhluk hidup itu ada namanya naluri. Kan Tuhan menciptakan naluri, ya kan? Kalau manusia ditambahin akal dan pikiran. Nah, naluri kali ini kita kasih contoh basic instinct ini dengan contohnya lalat dan lebah. Lebah dan lalat. Nah, kalian kan pasti semua tahu apa itu lebah dan lalat, bagaimana sifatnya lebah, bagaimana sifatnya lalat. Di sini kita menjelaskan tentang naluri dasar kita. Kita ini sebenarnya naluri dasar kita ini sudah oke atau enggak ya? Kita ini seperti lebah atau seperti lalat. Nah, jadi manakah naluri yang Anda pakai? Next. Sebelum menginjak berikutnya, kita harus tahu apa itu naluri. Naluri adalah pembawaan alami yang didapat sejak dari lahir, yang tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Perbuatan atau reaksi yang sangat majemuk dan tidak dipelajari yang dipakai untuk mempertahankan hidup. Itu ya arti naluri. Next, berikutnya. Jadi sudah ada sejak lahir. Kita tuh sejak lahir sudah punya naluri. Nah, naluri yang pada lebah. Siapa yang nggak tahu lebah? Semuanya pasti tahu lebah, terutama Mbak Viola, hobi madu. Nah, lebah, mata lebah itu fokus untuk mencari bunga, walaupun lebah berada di tempat yang penuh kotoran, yang dia cari tetap bunga, yang kemudian dia gunakan untuk membuat madu yang memiliki banyak manfaat. Itu naluri yang ada pada lebah. Jadi lebah itu fokus, ya, fokus untuk mencari bunga. Dimanapun dia berada, dia fokus mencari bunga. Nggak peduli itu lingkungannya di mana, dia bakalan ketemu sama siapa. Dia fokusnya adalah untuk mencari bunga, untuk dia bisa menghasilkan madu, yang dimana yang kita tahu madu itu sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk makhluk hidup, ya. Itu lebah. Jadi tidak terpengaruhi oleh lingkungan apapun yang dia hadapi. Itu lebah. Jadi contohnya kita, kalau kita bekerja, kalau fokusnya kita bekerja untuk menghasilkan hal yang positif, maupun kita berada di lingkungan yang nggak nyaman, seperti orang-orangnya, atau pemimpinnya, atau gajinya. Nah, tapi kalau kita fokusnya, aku mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku, untuk aku
bisa menghasilkan yang berguna, untuk aku bisa menjadi berkat dimanapun aku berada. Aku nggak masalah, mau itu bosnya diktator, cerewet, mau itu partner kerjanya nggak nyambung, atau suka menjelek-jelekan kita, suka bergosip ria. Tapi kita nggak peduli itu, kita tetap fokus bekerja. Mau kita hari Senin misalkan, aduh hari Senin I hate Monday, biasanya seperti itu. Nah itu kalau kita nalurinya kita lebah, kita nggak ada tuh kata-kata I hate Monday ya. Yang ada kita Monday breakfast, oke? Nah itu naluri lebah, jadi nggak peduli apapun yang ada di sekitar, dia fokus untuk melakukan hal yang positif, hal yang berguna, yang membuat dia senang. Itu naluri lebah. Jadi siapa yang di sini punya naluri lebah? Angkat tangan. Angkat tangan, lu gak ada yang angkat tangan, gara-gara jawab. Ya, itu naluri lebah. Jadi semoga kita di Mitra Pop ini memiliki naluri lebah ya. Jadi misalkan kita lagi pameran nih misalkan, terus nggak menghasilkan yang sesuai yang kita harapkan, tapi nggak membuat kita patah semangat, kita tetap berjuang, tetap oke, mungkin next berikutnya rame kayak Kanigara Daycare, sudah mau 1 tahun, anak-anaknya masih belum yang sesuai ekspektasi kita mungkin ya, tapi kita tetap kerja dengan semangat dan ceria. Itu karena kita memiliki naluri lebah, fokus untuk melakukan hal yang positif, hal yang berguna, hal yang baik. Itu naluri lebah. Berikutnya, next. Nah, lebah hendaknya hati dan pikiran kita juga memikirkan yang positif. Itu yang sudah saya sampaikan ya. Yang mengarahkan naluri kita untuk mencari kebahagiaan dimanapun kita ditempatkan. Tidak berpengaruh dengan lingkungan atau hal-hal yang menghalangi kita mencari kebahagiaan, tetapi memberi manfaat yang positif bagi orang lain, sama seperti lebah yang menghasilkan madu yang baik, sama seperti hobi madu yang menghasilkan madu yang lezat. Oke? Itu naluri lebah ya, yang sudah tadi saya sampaikan contohnya. Jadi yuk kita mulai sekarang kalau bisa mempunyai naluri lebah. Nah bagaimana dengan lalat? Naluri lalat apa ya? Kalau lalat, sudah tahu ya, lalat itu binatang yang seperti apa? Lalat, mata lalat itu fokusnya untuk mencari kotoran, karena itu adalah makanannya. Walaupun lalat berada di taman bunga yang indah, tetap yang dicarinya adalah kotoran. Sehingga lalat penuh dengan kuman dan membawa penyakit kemanapun dia berada. Bahkan lalat dikasih yang indah pun dia malah mengotorinya. Misalkan menghinggap di makanan kita, ya kan? Makanan kan itu enak, lezat, penampilannya bagus. Kadang malah juga suka ke situ, tapi bukan untuk memberikan hal yang positif ke makanan kita, tapi malah membuat makanan kita menjadi nggak sehat, ya kan? Malah mengotori. Nah ini yang berbahaya. Jadi di sini kita mengingatkan jangan sampai kita memiliki naluri lalat ya. Dimanapun fokusnya itu yang jelek-jelek, fokusnya itu kepingin membuat kekacauan, nggak ada damai sejahtera di hidupnya fokusnya. Jadi bekerja isinya isinya kayak aduh mengeluh. Nah isinya mengeluh. Saya lupa kata mengeluh karena ya nggak pernah mengeluh. Lupa kata mengeluh. Ya jadi lalat tuh seperti itu. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, ketika kita bekerja, padahal bosnya mau baiknya kayak apapun, gajinya sebanyak apapun, kita nggak akan merasa puas, nggak akan ada kata puas dan bahagia. Karena yang dicari itu hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau madu yang tadi mau gajinya nggak sesuai ekspektasi kita, tapi kita tetap bahagia ya, karena bahagia adalah obat yang manjur. Oke? Jadi jangan sampai kita seperti lalat yang fokusnya hanya di tempat yang kotor, bahkan untuk mengotori. Misalkan
kita nih bekerja, ada teman datang, sini, ada gosip itu loh, kemarin Pak Bos itu loh kasih bonus ke situ, padahal kan kerjanya nggak baik. Nah, itu namanya lalat, naluri lalat. Jangan sampai kita seperti itu ya. Terus apalagi dikasih kerjaan, padahal itu sudah menjadi tanggung jawabnya pekerjaan itu. Dikasih pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, malah ngomel. Waduh, kerja terus, nggak mari-mari, kapan marine. Nah, itu naluri lalat, selalu menghampiri dirinya sendiri, bahkan di lingkungan sekitar. Mau dia ditaruh dimanapun, di tempat pekerjaan yang nyaman, tapi dia pasti akan mengeluh dan akan mengotori, mengamiri bukan dirinya diri sendiri ya, tapi juga buat lingkungan di sekitarnya jadi nggak benar. Jadi itu sangat bahaya kalau kita di lingkungan pekerjaan ada satu orang yang memiliki naluri lalat, karena kita tuh takut apa bisa terpengaruh jadinya. Jadi yuk jangan sampai kita punya naluri seperti lalat. Next, jika kita menggunakan mata lalat yang diarahkan oleh hati dan pikiran yang negatif, maka yang didapatkan adalah merasa yang selalu tidak puas, kecewa, cemburu, menyalahkan dan menyakiti orang lain, serta lain sebagainya, membuat kita sakit karena tidak dapat melihat baik sedikit pun di lingkungan sekitarnya. Itu naluri lalat. Bahkan kalau orang yang punya naluri lalat ditolong sama teman pun, ditolong sama sesama, pasti mikirnya juga jelek. Hah, paling kamu nolongi aku ada maksudnya. Ya, itu naluri lalat ya. Jadi hal yang baik di matanya nggak ada. Selalu berpikiran negatif. Jadi jangan mau kita memiliki naluri lalat. Kalau kita punya teman atau siapapun itu yang memiliki naluri lalat, hendaknya kita sebagai yang memiliki naluri lebah, kita menasehati atau memberikan motivasi atau semangat, nasihat yang baik supaya kita itu nggak memiliki naluri lalat. Itu ya, gengs. Terus next. Nah, jadi hari ini kita belajarkan apa? Apa yang kita pikirkan dan yang ada di hati. Jadi kita harus cross check. Aku hidup ini apa ya yang aku pikirkan di hati, di pikiran. Kalau bisa setiap pagi mau bangun, pas setelah bangun tidur, setelah doa, kita selalu memikirkan hal yang positif. Aku mau apa ya? Jadi kedepannya kita itu selalu fokus dengan hal yang positif. Kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan di hati kita, tapi kalau kita dari awal, dari bangun pagi, setelah kita berdoa, kita positif selalu, kita nggak akan terganggu dengan lingkungan yang ada di sekitar, ya. Terus apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita peroleh, itu hari ini yang kita belajar di Monday Breakfast dari Kanigara Daycare. Sebenarnya ini tuh harusnya Miss Erni yang menyampaikan, karena ini materi dari Miss Erni, saya hanya penggantinya Miss Erni. Jadi mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan kurang jelas, jadi mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Itu dari Kanigara Daycare. Kanigara